Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cahaya. Apa itu cahaya? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian cahaya. Yang kedua, sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, jenis-jenis berkas cahaya. Yang keempat, manfaat cahaya. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nm. Dalam dunia fisika, cahaya juga disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Seperti gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah bisa menembus benda bening. Benda bening seperti kaca mampu ditembus oleh cahaya. Cahaya yang masuk melalui benda bening akan diteruskan sepenuhnya dan tidak ada yang dipantulkan. Sifat tersebut dimanfaatkan untuk membuat lampu. Bohlam memiliki permukaan bening sehingga cahaya lampu bisa diteruskan ke ruangan. Yang kedua adalah merambat lurus. Cahaya akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk membuktikannya, cobalah kita menyalakan senter. Jika kita perhatikan, berkas cahaya dari senter akan berbentuk garis lurus. Sifat cahaya inilah yang biasanya dimanfaatkan pada sinar laser. Yang ketiga yaitu mengalami pemantulan atau refleksi. Saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok, atau besi, cahaya tidak akan diteruskan, melainkan dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, pemantulan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemantulan teratur, dan yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi jika seberkas cahaya melewati benda yang permukaannya rata, misalnya seperti cermin. Sedangkan pemantulan baur yaitu jika seberkas cahaya melewati bidang yang tidak rata, misalkan kayu, batu bata. Yang keempat yaitu mengalami pembiasan atau refraksi. Pernahkah kamu melihat pensil yang seolah-olah patah saat sebagian dicelupkan ke dalam air? Hal itu karena cahaya melalui dua medium yang berbeda, yaitu udara ke air. Jika seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda. Perbedaan kecepatan cahaya itulah yang membuat seolah-olah pensil terlihat patah. Peristiwa itu disebut sebagai pembiasan cahaya. Yang kelima yaitu mengalami penguraian atau dispersi. Dispersi merupakan peristiwa terurainya cahaya polikromatik atau putih menjadi monokromatik merah sampai ungu. Pelangi dihasilkan oleh adanya peristiwa dispersi. Cahaya matahari yang bersifat polikromatik dibiaskan oleh tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibatnya, warna polikromatik dari cahaya matahari akan terurai menjadi monokromatik. Nah, warna-warna monokromatik tersebut nantinya akan memantul di belakang tetesan air hujan yang berbentuk sferis dan membentuk persegi dan membentuk pelangi. Percobaan gampangnya dengan kita melakukan percobaan menggunakan prisma bening yang dipantulkan menggunakan cahaya dan akan membentuk pelangi. Yang keenam adalah mengalami pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah pembelokan arah rambat cahaya saat dilewatkan pada celah sempit. Cahaya yang terdifraksi akan membentuk daerah gelap dan terang. Yang ketujuh yaitu memiliki energi. Saat kita berjemur di bawah terik matahari dalam waktu yang cukup lama, kita akan merasakan panas, kulit kita akan merasakan panas. Nah, panas atau kalor yang diterima oleh kulit menunjukkan bahwa cahaya matahari memiliki energi berupa energi kalor. Yang kedelapan yaitu dipancarkan dalam bentuk radiasi. Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau kalor.
Kita akan merasa panas saat bersentuhan dengan cahaya, baik cahaya matahari, lampu, laser berdaya tinggi. Adanya radiasi ini seolah membuktikan bahwa cahaya memiliki energi dalam bentuk panas. Yang kesembilan, mampu merambat tanpa medium. Cahaya mampu merambat di ruang hampa sekalipun. Contohnya cahaya matahari yang sampai ke bumi. Untuk sampai ke bumi, cahaya matahari harus melalui ruang hampa di luar angkasa. Jika cahaya tidak bisa merambat di ruang hampa, matahari juga tidak akan pernah bisa sampai ke bumi. Yang ke-10 yaitu bersifat dualisme. Cahaya bersifat dualisme, artinya bisa disebut sebagai gelombang maupun partikel. Cahaya bisa disebut sebagai gelombang karena memiliki panjang gelombang. Seorang ilmuwan asal Amerika, Arthur Compton, menemukan bahwa cahaya tersusun atas partikel. Hal itu dibuktikan dengan tumbukan antara partikel penyusun cahaya dengan elektron. Jenis-jenis berkas cahaya. Cahaya bergerak menuju suatu garis lurus yang disebut dengan berkas cahaya. Selanjutnya disebut dengan sinar. Ada 3 jenis berkas cahaya. Yang pertama yaitu berkas mengumpul. Adalah jalannya sinar-sinar yang menuju pada satu titik yang sama. Contohnya pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang kedua adalah berkas menyebar. Jalannya sinar-sinar dari satu titik yang sama kemudian menyebar ke berbagai arah secara teratur. Contohnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang ketiga adalah berkas sejajar. Jalannya sinar-sinar dari suatu sumber menuju arah yang sama dalam satu garis lurus. Contohnya yaitu pemantulan pada cermin datar serta sinar senter. Yang terakhir yaitu manfaat cahaya. Di sini ada beberapa manfaat cahaya yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah fungsi optik. Tanpa cahaya matahari, manusia tidak dapat melihat apapun. Kemudian yang kedua adalah fotosintesis. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri yang disebut dengan proses fotosintesis. Yang ketiga adalah pemanfaat cahaya untuk fotorongsen. Di bidang kedokteran, gelombang cahaya matahari dimanfaatkan dalam fotorongsen atau sinar X. Yang keempat adalah pembangkit listrik. Fungsi cahaya sebagai pembangkit listrik ialah pemanfaatan cahaya matahari. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik untuk memasok daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Yang kelima yaitu lampu kendaraan. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus dimanfaatkan manusia dalam pembuatan lampu kendaraan bermotor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.